Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Puspita Nuari. Saya Muhammad Jauzan Nurul Majid. Pada hari ini akan mempresentasikan tentang inovasi trotoar EcoPath sebagai solusi permasalahan jalur pedestrian di kampus ITB Jatinangor. Sesuatu yang sederhana, namun bisa merubah jalan kita. Nah, tentunya saya tidak bisa mengerjakan ini sendirian. Tentunya ada teman-teman anggota kelompok saya yang membantu menyusun KTI yang akan saya presentasikan dalam PPT saya pada kali ini. Untuk latar belakangnya, jalur pedestrian atau trotoar fungsi sebagai ruang publik untuk aktivitas sehari-hari seperti berjalan dan kegiatan sosial lainnya. Di kampus ITB Jatinangor, trotoar seharusnya memberikan kenyamanan dan keamanan bagi semua masa kampus. Namun, kondisi saat ini masih buruk dengan permukaan tidak rata, berlubang, bergelombang, atau rusak, terutama saat hujan atau bagi penyandang disabilitas. Tentunya, perbaikan fasilitas pejalan kaki ini diperlukan agar trotoar dapat memenuhi fungsinya dengan optimal. Ketidaksempurnaan infrastruktur trotoar ITB Jatinangor, seperti permukaan tidak rata dan jalur terputus, mengurangi kenyamanan pejalan kaki sehingga meningkatkan ketergantungan pada kendaraan hal pribadi. Hal ini menyebabkan kemacetan dan polusi udara, tolak belakang dengan upaya berkelanjutan pemerintah. Maka dari itu, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi penanganan ketidakmerataan dan keterputusan trotoar di kawasan ITB Jatinangor dalam rangka mewujudkan jaringan pedestrian yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Penelitian ini tentunya dengan tujuan yang jelas, yaitu mengidentifikasi kondisi existing trotoar terkait kelayakan, konektivitas, dan kenyamanan. Yang kedua, ada menganalisis penyebab ketidakmerataan dan keterputusan trotoar. Ketiga, ada mengevaluasi dampak kondisi trotoar terhadap perilaku mobilitas. Dan terakhir adalah memberikan rekomendasi inovasi perbaikan trotoar yang terintegrasi dan ramah lingkungan bagi siapapun yang mau memperbaiki trotoar di kawasannya. Metode penelitian yang kami gunakan tentunya ada dua, yaitu adalah studi literatur, yaitu mengumpulkan informasi data sekunder dari internet atau jurnal dan berbagai macam sumber lainnya. Yang kedua ada observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. Dalam kasus ini adalah kondisi aktual trotoar di kawasan kampus ITB Jatinangor. Manfaat dari penelitian yang kami lakukan ada dua, yaitu manfaat teoritis dan praktis. Teoritis, yaitu diharapkan trotoar ekopet ini dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan di bidang perencanaan infrastruktur kawasan kampus ITB Jatinangor. Manfaat praktisnya adalah inovasi trotoar ekopet ini dapat memberikan rekomendasi konkret yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas jalur trotoar di kawasan kampus ITB Jatinangor. Berikut adalah tinjauan pustaka terkait ITB Jatinangor. Berdasarkan rencana induk pengembangan atau RENIT 2006 hingga 2025, ITB justru berkomitmen mengembangkan sistem multikampus untuk memperkuat riset dan kualitas SDM teknologi di tingkat regional maupun nasional. Sebagai hasilnya, ITB Kampus Jatinangor diresmikan pada 2013. Namun, pada 2023, ITB memindahkan seluruh program PPB ke Jatinangor untuk memperkuat akademik di Jatinangor. Kebijakan ini meningkatkan kebutuhan sarana dan prasarana, termasuk trotoar yang memadai, seiring bertambahnya jumlah mahasiswa. Pengembangan infrastruktur pedestrian menjadi penting untuk mendukung mobilitas dan kenyamanan warga kampus. Lalu, apa itu trotoar? Keberadaan trotoar memiliki
peran penting dalam manajemen lalu lintas. Karena satu, aspek keselamatannya yaitu melindungi pejalan kaki yang merupakan pengguna jalan paling rentan. Yang kedua, ada kelancaran lalu lintas, yaitu mencegah jalan kaki bercampur dengan kendaraan yang dapat memperlambat arus lalu lintas. Yang terakhir ada aksesibilitasnya. Tentu, memberikan ruang gerak justru adalah hal yang krusial. Ruang geraknya harus aman dan nyaman bagi pejalan kaki. Pembangunan trotoar perlu mempertimbangkan beberapa indikator. Yang pertama ada volume pejalan kaki, riwayat kecelakaan antara kendaraan dan pejalan kaki, dan permintaan dan kebutuhan masyarakat setempat. Lalu, dari semua masalah yang baru saja saya sebutkan, kami memunculkan inovasi baru yaitu trotoar kopet, konsep trotoar cerdas dan berkelanjutan. Fitur utama yang ada pada trotoar ini adalah paving piezoelektrik yang menghasilkan listrik dari langkah kaki. Listriknya digunakan untuk daya lampu LED yang berada pada trotoar tersebut. Dan jika listriknya berlebihan, maka akan dikirimkan ke pusat tenaga listrik di kampus. Lalu ada glow plug, itu material fosfor aktif, penerangan alami tanpa listrik yang berada pada kaki para pejalan kaki dan di trotoar. Yang terakhir ada bioswale drainage, yaitu sistem resapan alami, atasi genangan plus filter air hujan. Lalu ada fasilitas pendukungnya, ada kanopi tahan UV yang terdiri dari polikarbonat dan kaca UV sehingga melindungi para pejalan kaki dari sinar matahari. Ada kursi ramah lingkungan yang terbuat dari baja anti karet dan kayu mahoni. Yang terakhir ada emergency system, yaitu tombol darurat dan stop kontak tahan air. Lalu, ada strateginya untuk mengimplementasikan trotoar ekopet ini. Terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama ada tahap perencanaan, terdiri dari observasi, koordinasi, penentuan zona prioritas. Yang kedua ada tahap desain dan rekayasa, yaitu mendesain trotoar integratif dan inklusif bagi penyandang disabilitas dan kebutuhan khusus. Yang ketiga ada tahap implementasi fisik, terdiri dari pembangunan modular 100 hingga 200 meter dan pengawasan terhadap wilayah trotoar. Yang keempat ada tahap sosialisasi dan edukasi, yaitu kampanye dan infografis edukatif mengenai COPET. Yang terakhir ada tahap monitoring dan pemeliharaan, yaitu pemeliharaan rutin trotoar dan fasilitas, sistem pelaporan kerusakan berbasis QR code, dan evaluasi per semester dengan indikator performa. Lalu, apa indikator keberhasilan EcoPath? Yang pertama, ada konektivitas jalur. EcoPath dikatakan berhasil jika mencapai lebih dari 80% titik strategis kampus terhubung oleh trotoar. Lalu ada kenyamanan pengguna. Lebih dari 80% pengguna menyatakan puas berdasarkan survei. Yang ketiga ada efisiensi energi. Trotoar minimal 1 kWh per minggu dihasilkan dari piezoelektrik untuk pencahayaan LED. Yang keempat, ada intensitas penggunaan, yaitu berapa banyak pejalan kaki yang menggunakan trotoar setiap harinya. Kami memandang bahwa 300 minimal dalam pejalan kaki cukup untuk mengatakan keberhasilan. Yang kelima, ada efektivitas drainase, yaitu tidak terdapat genangan lebih dari 15 menit setelah hujan. Yang keenam, ada kelengkapan fasilitas pendukung, lebih dari 90% fasilitas berfungsi dengan baik. Yang ketujuh, ada partisipasi komunitas, yaitu minimal 3 kegiatan edukatif per semester terkait penggunaan dan pemeliharaan trotoar. Yang terakhir, ada pengurangan kendaraan bermotor, yaitu penurunan penggunaan kendaraan pribadi setelah adanya trotoar ini minimal 10%. Nah, berikut ada rancangan anggaran biaya kami yang
Ditotalkan sekitar 1,7 miliar. Berikut adalah analisis pasarnya yang terdiri dari segmenting, targeting, dan positioning. Untuk segmenting terdiri dari tiga hal, yaitu demografis, yang terdiri dari mahasiswa, dosen, dan staf. Ada geografis, yang terdiri dari area strategis kampus, dan perilaku, pengguna harian, pengguna musiman, dan penyandang disabilitas. Yang kedua, ada targeting. Ada tiga, target primer, sekunder, dan tersier. Yang ketiga, ada positioning. Trotoar Ecopath sebagai jalur pejalan kaki yang inovatif, inklusif, aman, dan estetik. Lalu, dapat meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan aksesibilitas dan pengalaman kampus. Lalu, Ecopath ini harus memiliki komitmen kampus terhadap lingkungan yang berkelanjutan dan ramah semua kalangan. Namun, inilah sasaran pengguna trotoar Ecopath yang kami rancang. Target primer adalah mahasiswa ITB Jatinangor. Target sekundernya adalah dosen dan staf kampus. Target sekunder merupakan pengguna jalur strategis, seperti pejalan kaki yang beraktivitas di titik dengan lalu lintas pejalan kaki tinggi. Yang keempat ada target tersier, yaitu pengunjung kampus, seperti orang tua, tamu acara kampus. Lalu ada marketing mix, yaitu pertama ada produk. Produk terdiri dari trotoar inovatif, inklusif, fitur utama juga ada paving piezoelektrik, glow in the dark, bioswale, dan kursi ergonomis, dirancang untuk meningkatkan keamanan, efisiensi, dan pengalaman kampus. Tadi price-nya di harga yang kedua ada price, total anggaran di sekitar 1,73 miliar. Lalu ada place, yaitu tempat atau distribusi. Yang terakhir adalah promotion. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah pengembangan trotoar yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan di ITB Jatinangor merupakan kebutuhan mendesak. Konsep trotoar ecopath menawarkan solusi kreatif melalui teknologi piezoelektrik, drainase bioswale, dan fasilitas ramah lingkungan, guna meningkatkan kualitas mobilitas kampus, mengurangi ketergantungan kendaraan bermotor, dan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi kita semua. Saran yang dapat kami sampaikan adalah satu, mendorong kolaborasi antar lembaga, fakultas, dan organisasi mahasiswa. Kedua, lakukan uji coba Ecopath di jalur dengan lalu lintas pejalan kaki tertinggi. Ketiga, ada susun standar operasional pemeliharaan harian trotoar. Yang keempat, adakan kampanye publik dan edukasi tentang penggunaan fasilitas ramah lingkungan. Yang terakhir adalah kembangkan skema pembiayaan kolaboratif, termasuk kemitraan dengan sektor swasta atau CSR. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.